Desa Tumpuk Renteng, Kecamatan Turen memiliki beberapa komoditas unggulan. Salah satunya adalah bunga melati. Namun demikian, pemanfaatan bunga melati masih terbatas pada satu output, sehingga banyak bagian dari bunga melati yang tidak termanfaatkan secara optimal. Maka dari itu, izinkan kami, tim pengabdian masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, untuk mempresentasikan hasil program pengabdian masyarakat bertajuk Aromatik dan Ekonomis, transformasi inovasi pengolahan dan optimalisasi nilai tambah komoditas melati di Desa Tumpuk Renteng. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan lain subur, sehingga pertanian merupakan salah satu sektor penopang perekonomian Indonesia. Tahun 2024, produk bruto Indonesia pada sektor pertanian mencapai 13,78%. Hal tersebut menunjukkan kontribusi yang besar baik dalam ketersediaan pangan tetapi sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi yang besar. Salah satu desa yang berpotensi yaitu Desa Tumpuk Renteng, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebagian besar lahan Desa Tumpuk Renteng merupakan kawasan pertanian, sehingga mayoritas masyarakatnya memiliki profesi sebagai petani. Terdapat beragam komoditas unggulan yaitu padi, tebu, dan jagung. Selain itu, terdapat komoditas lainnya yang memiliki nilai ekonomi tersendiri yaitu bunga melati. Sayangnya nilai indeks desa membangun komposit Desa Tumpuk Renteng pada tahun 2022 adalah sebesar 0,6837. Indeks komposit tersebut diperoleh dari nilai indeks ketahanan sosial sebesar 0,8343, nilai indeks ketahanan ekonomi sebesar 0,55, dan nilai indeks ketahanan lingkungan sebesar 0,6667. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa ketahanan ekonomi Desa Tumpuk Renteng termasuk dalam skor terendah. Desa Tumpuk Renteng memiliki potensi besar di bidang pertanian, khususnya pada bunga melati. Namun, sayangnya pemanfaatan komoditas ini masih sangat terbatas. Pertama, permintaan pasar yang hanya berfokus pada bunga melati kuncup, terutama untuk ronja atau bunga tabur. Sementara itu, bunga yang sudah mekar yang sebenarnya memiliki kandungan senyawa aktif tinggi justru belum dimanfaatkan secara optimal. Kedua, belum ada proses pengolahan berkelanjutan yang mengubah kelebihan produksi bunga menjadi produk bernilai tambah. Tiga, masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, belum memiliki akses pengetahuan maupun pelatihan berbasis sains dan kreativitas untuk mengembangkan potensi ini secara produktif. Oleh karena itu, kami hadir dengan solusi sederhana namun aplikatif, yaitu dengan mengolah bunga melati mekar menjadi hidrosol alami yang selanjutnya diformulasikan menjadi hand sanitizer yang ramah lingkungan. Setelah mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada, tim kami merancang program pelatihan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan partisipatif. Program ini dirancang untuk dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dengan sumber daya yang tersedia secara lokal. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2025 bertempat di Balai Desa Tumpuk Renteng, Kecamatan Duren, Kabupaten Malang. Peserta utama dalam pelatihan ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang merupakan kelompok strategis dan dalam pengelolaan sumber daya dan keluarga dan ekonomi rumahan. Tahap pertama adalah penyampaian materi. Pada tahap ini, kami memperkenalkan konsep destilasi sederhana untuk menghasilkan hidrosol dan menjelaskan bagaimana hidrosol dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar hand sanitizer. Media yang kami gunakan meliputi slide presentasi, leaflet edukatif, dan yang paling penting adalah alat peraga destilasi agar peserta dapat memahami prosesnya secara visual. Fokus utama kami adalah memberikan pengetahuan dasar sekaligus membuka wawasan tentang usaha berbasis sumber daya lokal. Tahap kedua adalah praktik langsung, yang merupakan inti dari program ini. Peserta kami bagi menjadi 2 kelompok untuk memudahkan bimbingan. Lalu setiap kelompok mendapatkan fasilitas lengkap seperti hidrosol melati yang sudah kami siapkan, alkohol, aloe vera, dan botol kemasan. Tim kami membimbing secara teknis mulai dari tahap pencampuran bahan, proses pengemasan, hingga pelabelan produk. Tujuannya agar peserta benar-benar mampu memproduksi hand sanitizer secara mandiri di rumah. Tahap ketiga adalah evaluasi menggunakan pretest dan posttest. Kami menyiapkan kuesioner dengan 10 pertanyaan yang dibagi menjadi 2 topik utama. Pertanyaan nomor 1-5 menguji pemahaman tentang hidrosol melati, sedangkan pertanyaan 6-10 fokus pada hand sanitizer. Hasil pretest dan posttest kemudian kami analisis secara kuantitatif untuk mengukur efektivitas program pelatihan yang telah kami berikan. Berdasarkan hasil yang didapatkan, grafik menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan yang dilaksanakan mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap potensi lokal yang sebelumnya kurang dimanfaatkan. Materi yang dikemas dalam bentuk penyampaian visual, praktik langsung, serta penggunaan alat sederhana terbukti efektif dalam memudahkan pemahaman.
Masyarakat tidak hanya memahami proses teknik seperti destilasi, tapi juga melihat langsung hasil olahan berupa hand sanitizer yang beraroma melati dan layak digunakan. Seluruh peserta mengalami peningkatan pemahaman, terbukti dari nilai pretest dan posttest yang mencapai hampir 100% di semua indikator. Pendekatan edukatif sekaligus partisipatif telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengolah sumber daya alam yang ada menjadi produk fungsional dan bernilai ekonomi. Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tumbuk Renteng, Kabupaten Malang, berhasil mengangkat potensi lokal berupa bunga melati yang sebelumnya kurang dimanfaatkan. Melalui pelatihan sederhana, ibu rumah tangga yang dibekali pengetahuan dan keterampilan mengolah bunga melati mekar menjadi hidrosol dan produk hand sanitizer alami. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan warga, terbukti dari hasil pretest dan posttest yang menunjukkan lonjakan pemahaman hampir 100%, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui usaha rumahan. Dengan alat dan bahan yang mudah diperoleh, warga bisa secara mandiri memproduksi hand sanitizer berbasis bahan alami yang bernilai jual dan ramah lingkungan. Program ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan praktis dapat mengubah limbah menjadi peluang. Selain meningkatkan keterampilan masyarakat, kegiatan ini juga mendorong pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan.